Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta CGP dari kelompok 3B ingin mempraktikkan teknik coaching. Saya sebagai pengamat di sini akan mengamati teman-teman saya, Ibu Sinta sebagai coaching dan Pak Ip sebagai coaching. Untuk beberapa pertanyaan saya akan berikan kepada Ibu Sinta sebagai coaching. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu Sinta? Alhamdulillah baik, Filda. Apa persiapannya yang sudah dilakukan untuk kegiatan coaching hari ini? Ya, tentunya saya banyak persiapan ya. Salah satunya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan pada kegiatan coaching nanti. Saya juga akan mencoba menerapkan keterampilan tersebut dalam kegiatan coaching tersebut. Baik. Kompetensi coaching apa yang Bu Sinta ingin kembangkan sekali di dalam penerapannya ini adalah yang mana ya, kalau saya boleh tahu? Ya, saya ingin mencoba menerapkan kegiatan keterampilan coaching dalam pertanyaan berbobot mungkin ya Bu Filda ya. Selain mendengarkan aktif, saya juga ingin sekali meningkatkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot saya kepada coach saya, apakah bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada coach saya. Ya. Oke. Berarti kompetensi spesifiknya akan diobservasi adalah yang tadi ya, Iya. Pertanyaan berbobot. Selanjutnya, indikator tercapaian apa yang akan Ibu pakai dalam bercoaching siang hari ini? Ya, indikator tercapaian dalam coaching saya adalah hasil solusi yang didapatkan permasalahan terhadap coach saya. Jadi saya akan menanyakan apa yang sudah berhasilkah yang dilaksanakan coach ini kepada coach saya. Ketika coach saya merasa berhasil, maka saya pun akan merasa berhasil. Iya. Kalau gitu beberapa pertanyaan tersebut sudah dijawab dengan baik. Maka dari itu saya akan mempersilakan kepada Ibu Sinta dan Pak Ip untuk memulai kegiatan coaching kali ini. Kepada keduanya saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Filda. Ya, selamat siang Pak Ip. Siang. Kabar Pak Ip? Alhamdulillah baik sekali. Iya, terima kasih loh sudah menyempatkan waktu di siang hari ini nih. Beberapa kesibukan Pak Ip. Iya. Kita bisa melaksanakan coaching di siang hari ini. Ya Bu. Ya, ngomong-ngomong seperti yang Bapak sampaikan di WA kemarin nih, hari ini kita akan berbincang-bincang. Kira-kira permasalahan apa yang akan kita berbincangkan hari ini? Permasalahannya sih kegelisahan yang mendalam dari saya pribadi ketika menjadi guru lah. Menjadi guru ada beberapa program yang ingin disampaikan ke pihak sekolah. Intinya seperti itu. Iya, mungkin program ya Pak ya, program yang dari ide yang akan Bapak sampaikan kegiatan sekolah untuk kegiatan sekolah tersebut. Nah, seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya. Kira-kira dari kegiatan itu apa tujuan ketercapaian dari kegiatan coaching ini menurut Bapak? Yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini ya minimal saya merasa mempunyai ide gitu ataupun mempunyai penguatan dalam diri saya untuk membawakan program ini menjadi tercapai, bahkan bisa di ACC pula gitu kan. Pimpinan teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Pak ya dari program ini. Kalau boleh saya tahu Pak, kegiatan seperti apa sih yang ide seperti apa nih yang akan disampaikan di sekolah nanti ini? Begini Bu Sinta, jadi ide ini saya punya kegelisahan sendiri, punya kegalauan sendiri, yaitu melihat kemampuan anak, kemampuan dan minat anak. Kalau di kelas kan pasti berbeda-beda ya Bu ya. Ada anak yang unggul dalam akademik dan anak yang tidak unggul dalam akademik. Waktu itu saya menjumpai beberapa anak yang tidak unggul akademik. Saya berpikir kan, mau dibawa kemana ini mereka itu anak-anak yang akademiknya kurang. Apakah selama ini ekskul ada, namun mereka yang tidak terjamah gitu, mereka yang tidak
Indonesia atau bahkan pendidikan Indonesia tidak mengklasifikasikan kemampuan mereka. Kalau keinginan saya program seperti ini Bu, anak yang spesial, contoh anak yang suka bernyanyi gitu kan, kita buat dalam satu kelas, mereka kegiatannya bisa kelas bernyanyi. Terus ada anak yang misalnya yang suka menggambar, kesannya yang bagus, kita buat dalam satu kelas bisa menggambar. Bahkan ada anak yang tidak mau diam gitu kan di kelas itu, yang motoriknya nggak bisa diam gitu kan, kita arahkan ke kelas olahraga ataupun kelas atlet lah gitu kan. Dan ada juga anak yang suka ngoprek-ngoprek gitu kan. Kalau di kelas saya ada Bu, dia suka ngoprek-ngoprek pensil temennya bahkan patah gitu kan, yang mau rusak. Kita kasih satu produk, misalnya satu kelas misalnya kelas ngoprek lah gitu kan, yang nantinya di sana kita kasih program gitu, program yang berjenjang. Contoh misalnya dalam kelas yang anak yang suka merusak barang tersebut, saya kasih misalnya puzzle Bu. Dari kelas rendah sendiri saya udah kasih program, bisa kasih puzzle, mereka membentuk ataupun sederhananya mereka menyusun gambar. Tapi ketika nanti kelas 2, kelas 3 dikasih benang pemerintah lagi gitu kan, silahkan rusak gitu kan, bahkan silahkan bongkar, tapi bisa mengembalikannya lagi barang tersebut. Ketika SMP gitu kan, saya kasih produk ataupun barang nyatanya, misalnya jam, silahkan bongkar lalu satukan kembali. Dan ketika SMA bahkan kuliah, mereka bisa membuat produknya sendiri dan kita bisa bersaing dengan pendidikan di luar Indonesia gitu kan. Seperti itu sih program-program. Luar biasa sekali, saya lihat itu sebuah program yang sangat bagus, di mana Bapak menginginkan anak mendapatkan tempat untuk menyalurkan bakat-bakatnya gitu ya Pak, tidak hanya di bidang akademik. Ini seperti itu ya Pak, kalau boleh saya tangkap. Nah, dari program yang Bapak idekan ini, kira-kira apa sih kesempatan yang akan capai gitu, sehingga oh iya bakal saya ini bagus juga nih peluangnya untuk ke sekolah gitu. Kalau kesempatan sih, namanya kita berideria gitu kan, punya rencana pasti ada kesempatan. Namun perlu tantangan, perlu sesuatu usaha yang harus dicapai gitu kan. Kesempatan saya minimal di kelas saya sendiri, saya sudah mengklasifikasikan beberapa anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketika mereka kalaupun sudah lulus dari kelas saya, mereka punya bekalnya masing-masing. Bapak sudah menjalankannya ternyata ya Pak di kelasnya, itu sudah menjadi kesempatan yang luar biasa menurut saya. Nah, kalau boleh saya Pak tahu, dari kesempatan tersebut adakah kekuatan dari program ini sehingga oh ya saya yakin nih program saya akan baik di kelas, dijalankan tidak hanya di kelas tapi juga di sekolah gitu. Ya, kekuatannya sih pasti produk Bu. Kalaupun misalnya saya diberi kesempatan mengelola dalam satu sekolah, bahkan diberi kewenangan lebih, nanti ujung-ujungnya mereka diberi produk gitu kan. Katakanlah yang tadi Bu, misalnya atlet, kelas atlet, dia akan kamu misalnya katakanlah atletnya misalnya voli ya kan, udah kamu dari kelas 1 belajar voli aja, motoriknya voli. Ketika nanti pas SMP dia udah bisa, katakanlah udah bisa serpen ataupun smash dengan baik, bahkan nanti SMA itu udah jago gitu kan. Ini tanpa dibantu dengan klub gitu kan, ataupun klub-klub ataupun untuk menunjang kemampuan dia gitu kan. Bahkan ketika nanti anak yang suka motoriknya aktif gitu kan, yang bongkar pasang ini, dia bisa membuat barang karyanya sendiri gitu kan, nanti dipasarkan di minimal kelasnya sendiri, sekolahnya sendiri. Itu bisa berhubungan dengan P5 ketika kurikulum Merdeka ini dipakai ya, berhubungan dengan P5. Luar biasa sekali Pak, jadi kekuatan utama siswa itu tidak hanya di bidang akademik yang Bapak inginkan, tapi tampilkan bakatnya, bahkan menghasilkan produk sebagai kekuatannya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau boleh saya tahu Pak, dari program yang ingin Bapak jalankan ini, Bapak sampaikan ini kepada
atasan Bapak. Kira-kira apa hambatan Bapak? Hambatannya sih pasti satu waktu. Iya. Karena di sekolah itu guru itu ditugaskannya mengajar dan mengejar materi-materi yang ada di buku. Artinya waktu itu tidak cukup gitu kan untuk ya katakanlah mencari space, memberikan bekal buat anak-anak yang membutuhkan berdasarkan dunianya pasti butuh waktu. Yang kedua hambatannya juga pasti ini berbenturan dengan rekan sejawat yang lain karena memang nggak ada gitu kan, nggak ada di kurikulum, nggak ada di manapun, itu real ide saya sendiri. Yang ketiga dan berbenturan juga dengan aturan bahkan mungkin ya Bu ya, tapi dengan jalannya waktu kurikulum Merdeka memberikan kesempatan itu hadir gitu ya. Iya, ternyata waktu ya Pak ya, walaupun ada kesempatan ternyata waktunya masih berbenturan mungkin dengan program-program yang lain. Nah, dari hambatan yang Bapak rasakan nih, terutama hambatan waktu yang sangat menyita gitu ya Pak ya, kira-kira rencana aksi seperti apa sih Pak, atau strategi apa nih yang akan Bapak jalankan untuk menjalankan program ini ke depannya? Strateginya paling saya sama tadi mengklasifikasi kemampuan mereka. Setelah itu dalam jangka 1 tahun, karena saya mengajarnya 1 tahun itu kan dalam setiap angkatan ya Bu ya, rata-rata kan seperti itu, saya akan memberikan dia program gitu kan, berdasarkan dunianya gitu kan. Katakanlah misalnya kelas menyanyi, selalu memberikan arahan nyanyian-nyanyian, nanti setelah itu ikutlah dia perlombaan gitu kan. Ketika mendapatkan reward ataupun juara, dari situlah saya memetik hasilnya. Luar biasa strateginya Pak ya, sudah matang sebenarnya. Ya. Nah, kalau begitu kira-kira siapa saja Pak yang akan terlibat atau Bapak mintai bantuan dengan kegiatan program ini? Tentunya dari kegiatan ini banyak sekali yang terlibat. Yang pertama rekan kerja, karena rekan kerja harus tahu kita mau ngapain. Yang kedua yaitu anak-anaknya sendiri harus tahu bahwa mereka itu tidak hanya nilai saja yang harus dikejar. Yang ketiga yaitu wali murid juga saya membutuhkannya, yang terutama yaitu atasan gitu kan, bahkan ketika kementerian saya butuhkan. Iya. Sampai pihak luar pun dilibatkan istilahnya ya Pak ya. Oke, dengan komitmen yang sudah Bapak sepakati nih, komitmen oh ya saya akan menghubungi orang A, B, C dan sebagainya, termasuk rekan sejawat, bahkan kementerian sekaligus gitu. Nah, bagaimana dengan perasaan Bapak sekarang dengan hasil coaching kita? Apakah Bapak sudah punya ide atau apa gitu, perasaan yang Bapak rasakan setelah coaching ini? Perasaannya yang pasti satu, lega gitu ya, karena ide ini ya mengalir apa adanya, namun harus kemana saya juga nggak ngerti kan, dibawa kemana saya juga nggak ngerti. Yang pertama merasa lega, yang kedua merasa percaya diri, walaupun nggak apa-apa saya misalnya nggak dipakai, ide saya nggak dipakai, misalnya algebra minimal saya di kelas saya pergunakan. Seperti itu sih. Iya, saya sudah menangkap begitu banyak strategi, antusiasme yang begitu tinggi, dan saya luar biasa salut jempol untuk Bapak dengan program ini. Mudah-mudahan atasan dan rekan kerja bisa diajak kerjasama, juga termasuk pihak-pihak terkait yang sudah Bapak sampaikan bisa terus mendukung Bapak. Amin. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, yang terakhir, saya sangat menarik sekali nih dengan program yang akan Bapak sampaikan. Kapan kira-kira saya bisa mengetahui hasilnya untuk bercoaching ria kembali kita? Nanti minggu depan kita bertemu lagi Bu ya. Nanti Ibu bisa lihat sendiri mereka berkembang sesuai jati dirinya dia. Tentunya kita sebagai guru merasa senang aja gitu. Iya, pastinya saya tunggu Pak minggu depan. Saya ingin tahu perkembangan, apakah memang sudah ada interaksi selain di kelas juga, apakah kelas sudah mengetahui dan sebagainya. Pastinya ketika nanti program ini berjalan, jangan lupa ajak saya loh Pak. Siap Bu. Oke, mungkin sekian coaching kita hari ini ya Pak ya. Ya. Kapan-kapan kita bisa bertemu dan coaching kembali. Siap Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sama-sama Bu, Salam terima kasih sehat. banyak Bu ya.
Ya. Terima kasih. Ya. Baik, coaching yang dilakukan sudah sangat berjalan dengan lancar ya. Saya juga mendengar beberapa rencana-rencana yang akan Bapak Iif lakukan seperti itu. Lalu saya ingin bertanya kepada coach, apakah dari hal yang sudah coach lakukan di kegiatan coaching siang ini, apakah sudah tercapai tujuan tersebut? Ya, kalau yang sudah saya laksanakan bersama coach C saya, beliau sudah merasa percaya diri, merasa lega. Artinya saya sudah mencapai tujuan atau indikator yang akan saya capai sudah tercapai pada kegiatan coaching hari ini. Iya. Saya juga melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan tadi ya kepada Pak Iif. Lalu hasil apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan coaching di siang hari ini? Ya, hasilnya salah satunya ide-ide Pak Iif, termasuk kepercayaan diri Pak Iif ya untuk melaksanakan program tersebut seperti itu Bu Filda. Ya, tadi saya juga sudah melihat hasilnya dengan Ibu menyampaikan kompetensi tirta yang sudah Ibu lakukan. Saya melihat Bapak Iif sudah menemukan sendiri gitu ya solusi terhadap masalahnya. Lalu kompetensi apa lagi nih yang kira-kira yang Ibu Sinta kembangkan sebagai coach berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Pasti bukan sekali dua kali Ibu Sinta telah melakukan coaching. Harapan kedepannya kompetensi di bidang apakah yang Ibu Sinta ingin kembangkan lagi? Ya, tentunya coaching ini sangat bermanfaat ya, dan saya ingin terus mengembangkan keterampilan saya, terutama keterampilan mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan agar bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur sehingga bisa memotivasi coaching, membantu coaching menemukan solusinya sendiri. Iya, tujuannya sangat bagus ya pengembangan kompetensinya. Kalau begitu kegiatan coaching siang hari ini saya akhiri. Kegiatannya sudah berjalan dengan baik, tujuannya sudah tercapai, coachingnya sudah menemukan solusinya dari permasalahan tersebut dan alurnya sudah menggunakan alur tirta. Maka saya akhiri kegiatan coach ini dengan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mematikan rekaman video. Terima kasih.